listrik gitu mungkin kali ya, mobil listrik ya. Kan sekarang lagi viral sepeda listrik ya. Paperless itu adalah merupakan salah satu bagian daripada Green Campus. Jadi paperless tapi ada hal lain dari Green Campus itu sendiri. PDF Podcast Dwi Jendra Foundation kembali lagi di segmen kita You Have to Know bersama saya Dewi Juniayanti. Oke. Pada segmen kita kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat cantik dan sangat bersemangat, yakni Ibu Dr. Insinyur Niketut Karyati MP. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Dewi yang juga sangat cantik. Iya. Jadi pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seru yang memang kalian harus tahu. Tapi sebelum itu kita ingatkan dulu kepada pemirsa PDF untuk subscribe channel ini dan jangan lupa komen kalau misalnya nanti kalian ada perlu topik-topik yang harus dibahas pada channel ini, kita akan bahas nanti di PDF ya. Oke Ibu, pada kali ini kita akan membahas topik yang pemirsa juga harus tahu karena segmen kita adalah You Have to Know. Jadi ini adalah tentang Green Campus kan begitu Ibu ya? Iya. Ya. Jadi sebelum kita membahas itu, ada kalanya nih pemirsa PDF harus tahu dulu. Nah, Ibu Karyati ini adalah seorang apa di Dwi Jendra University dan kesibukan Ibu kali ini sekarang ini seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi saya sebelum memulai podcast ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Insinyur Niketut Karyati MP. Jadi sehari-hari saya dosen di Universitas Dwi Jendra. Iya. Kebetulan sekarang dipercaya menjabat sebagai dekan pada Fakultas Pertanian dan Bisnis Dwi Jendra University. Jadi kegiatan sehari-hari saya di kampus. Iya. Selain itu juga ada beberapa kegiatan juga di luar kampus yang masih ada kaitannya dengan kampus, misalnya ada kegiatan pengabdian, penelitian dan lain sebagainya. Barangkali itu Bu Dewi. Iya, jadi Ibu adalah dekan dari Fakultas Pertanian. Jadi sangat nyambung sekali dengan topik kita kali ini adalah tentang Green Campus. Oke Bu, jadi kalau saya orang awam nih mendengar kata Green Campus atau kampus hijau bahasa Indonesianya, bayangan pertama itu adalah kampus yang warnanya hijau-hijau kan begitu ya Ibu ya. Jadi kampus yang banyak pohonnya, pohon yang berwarna hijau. Apakah memang seperti itu Ibu atau ada makna atau konsep yang lain dari Green Campus itu sendiri? Terima kasih Bu Dewi. Barangkali perlu saya menyampaikan informasi saja karena mungkin ketidaktahuan, mungkin karena belum membaca atau mendengar belum pernah sehingga atau istilah awam mungkin iya begitu, betul ya. Jadi Green Campus itu kalau saya juga di awal berpikir bahwa itu kampus yang hijau, yang dipenuhi oleh pohon-pohonan, yang dipenuhi oleh dinding yang berwarna atau hijau. mahasiswanya harus baju hijau gitu ya. mungkin. Tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi Green Campus itu adalah lebih jauh lagi seberapa kampus itu mampu mengelola lingkungan yang ada di kampus, sumber daya yang ada di kampus, seperti misalnya bagaimana mengelola air, listrik, sampah dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana mengelola alat-alat tulis itu sendiri. Jadi itu pengertian Green Campus itu, sehingga dengan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada nantinya kampus itu menjadi nyaman, asri, bersih dan enak gitu untuk proses belajar mengajar barangkali. Jadi tidak semata-mata tentang segala hal yang berwarna hijau. Ya, biarkan betul. mata saya saja yang hijau Bu, karena mata duitan duit. Tapi ada hal lain dari Green Campus itu betul, sendiri. Kalau menurut Ibu, nah kita di Dwi Jendra University ini, kampus kita tercinta ini, apakah sudah sampai di sana konsepnya apa bagaimana? Saya kira sudah mendekati. Jadi kalau kita masuk di halaman belakang kita sudah lihat tanaman-tanaman berwarna hijau di situ. Jadi sudah mencerminkanlah kampus yang hijau. Kalau kita masuk lebih jauh, Universitas Dwi Jendra membuat biopori. Jadi bagaimana mengelola air dan yang ada di lingkungan ini ketika ada air hujan dan lain sebagainya. Kemudian
pengelolaan sampah juga. Iya. Kita lihat ada sampah plastik, sampah non plastik yang ini pemilah-milahannya itu juga sudah menuju kepada upaya-upaya Green Campus. Seperti kami juga ada di Fakultas Pertanian, kami memiliki roof garden. Jadi di situ ada nursery-nya, ada tanamannya, karena kita sadari bahwa tanaman ini adalah merupakan salah satu penyerap emisi gas karbon. Jadi sehingga kampus itu akan menjadi bersih udaranya gitu. Karena kita kalau berbicara Green Campus itu itu dimulai dari kekhawatiran kita bersama tentang dunia ini, pemanasan global, jadi perubahan iklim. Nah inilah bagaimana supaya generasi muda ini mulai aware jadi kepada hal-hal yang terjadi di dunia ini, karena ini sudah mengglobal, sehingga bagaimana mulainya tentu dari kampus. Jadi mulailah dari kampus itu. Selain dari lingkungan dia di rumah, lingkungan dia di masyarakat, karena mereka juga berada di lingkungan kampus, maka kampus sebisa mungkin juga mendukung adanya Green Campus itu ya Bu ya. Jadi harus ada kebiasaan mungkin dari mahasiswa, dari dosen dan yang pegawai gitu misalnya untuk mendukung adanya konsep Green Campus itu. Nah, kalau mengenai kebiasaan nih pemirsa, bagaimana menurut Ibu melihat para mahasiswa gitu misalnya, apakah sudah terlihat kebiasaan dari Green Campus itu? Saya kira harus dibiasakan ya, karena kebiasaan sehari-hari ini akan kalau dilakukan setiap hari dengan sadar akan menjadi habit di kita, terus akan terus melakukan dimanapun, bukan hanya di kampus saja, tetapi mulainya dari kampus. Nah, seperti kebiasaan-kebiasaan yang harus bisa dilakukan, misalnya selesai kuliah berupaya untuk mematikan lampu, mematikan AC, betul. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mulai kebiasaan-kebiasaan, kalau sekarang dosen mungkin memberikan tugas lewat internet yang paperless itu, betul. Jadi sehingga kebiasaan-kebiasaan itu harus dilanjutkan ya, termasuk juga mulai mencintai tanaman, mencintai lingkungan, karena memang kalau kita berbicara green pasti orang pikirannya di tanaman, itu termasuk juga salah satu itu. Barangkali itu Bu Dewi. Iya betul. Yang menarik yang Ibu bilang tadi itu tentang paperless. Jadi kalau misalnya teman-teman anak-anak mahasiswa misalnya dan teman-teman dosen memberikan tugas itu misalnya kan masih dengan menggunakan yang harus bikin makalahnya harus beberapa halaman minimal kan seperti itu, terus makalahnya itu harus di print. Nah gitu misalnya, apakah sudah terlihat Ibu di General University ini, apa masih ada beberapa teman-teman dosen atau beberapa mahasiswa yang belum terbiasa dengan adanya paperless itu mungkin? Baik Bu Dewi, jadi paperless itu adalah merupakan salah satu bagian daripada Green Campus. Jadi paperless itu Green Campus berbasis IT. Jadi nanti akan ada soft dokumen, ada elektronik dokumen, ada online dokumen. Yang ini nanti tidak membutuhkan kertas terlalu banyak, dan ruangan pun tidak perlu dijejali dengan kertas-kertas yang mungkin lama kelamaan jadi tempatnya debu dan lain sebagainya, karena semuanya sudah berbasis IT, sehingga penggunaan kertas itu bisa diminimalis. Karena kita tahu bahwa kertas itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau tumbuh-tumbuhannya terus ditebang untuk buat kertas, nanti gundul lagi, banjir lagi, longsor lagi, nah lingkungan lagi rusak. Jadi itu kalau saya biasanya kalau saya kerja di kantor, kalau saya ngeprint satu salah aja saya merasa berdosa nih. Saya sudah sudah membuang-buang kertas yang tentu saja ini dari tanaman yang berapa pohon ditebang untuk membuat kertas itu. Itu. Jadi intinya bahwa paperless itu adalah salah satu bagian dari Green Campus berbasis IT. Mendukung adanya konsep Green Campus itu sendiri. Ya. Jadi tinggal kesadaran dari teman-teman dosen kita dan juga teman-teman mahasiswa untuk selalu menjunjung atau mendukung Green Campus itu sendiri melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan maupun dalam proses pembelajaran atau maupun kehidupan mereka di dalam kampus kan begitu ya Bu ya. Oke. Mungkin dari Ibu ada tidak harapan dari pemerintah untuk mendukung adanya Green Campus ini, konsep Green Campus ini? Saya kira pemerintah memang harus ikut berperan serta ya, karena
bagaimanapun masyarakat tidak bisa berdiri sendiri dalam kaitan dengan masalah lingkungan ini. Jadi mungkin dari sisi kebijakan-kebijakan yang nantinya memihak kepada kampus, mungkin diberikan bantuan pengolahan limbah dan lain sebagainya. Itu mungkin harapan saya daripada kebijakan-kebijakan. Atau mungkin juga ada kebijakan tentang untuk mengurangi mahasiswa membawa motor atau mobil ke kampus itu loh Bu. Mungkin ada stasiun atau halte di depan kampus yang bisa mengangkut mahasiswa untuk berangkat ke kampus untuk mengurangi emisi. Betul. Kan, jadi ya. Pewawancaranya sudah cukup pinter juga. Jadi bisa menambahkan narasumbernya. Ya betul. Jadi jadi mengurangi emisi gas karbon. Jadi dengan moda transportasi umum dan sebagainya. Betul. Kalau pemirsa PDF punya uang lebih, belilah motor listrik gitu mungkin kali ya, mobil listrik. Kan sekarang lagi viral sepeda listrik. Nah, gunakan seperti itu. Kalau berbicara itu, kalau kita kan kecil kampusnya, kalau di kampus-kampus besar di Jawa bahkan ada di luar Bali bahkan sudah memiliki jalur sepeda. Jadi mahasiswa yang naik sepeda ini, yang angkutan umum ini sudah benar-benar tertata. Mudah-mudahan nanti kita bisa memiliki kampus seperti itu yang sudah tertata dari semuanya. Misalnya gedungnya sudah ramah lingkungan, sudah mempergunakan pencahayaan, tidak lagi tergantung, tidak lagi tergantung sama listrik, kemudian sudah sirkulasi udaranya bagus, tidak lagi tergantung AC, jadi barangkali itu ke depan. Iya. Kemudian selain harapan dari pemerintahan, harapan dari Ibu kepada mahasiswa nih supaya tetap mendukung adanya Green Campus ini seperti apa? Terkait dengan harapan terhadap generasi muda khususnya mahasiswa. Jadi kita seharusnya sudah mulai dari kampus bagaimana merubah perilaku mereka dulu. Jadi perilakunya, pengetahuannya tentang bagaimana pentingnya lingkungan, pentingnya Green Campus. Jadi kemudian dari setelah berubah perilaku, pengetahuannya, kita harapkan nanti mereka bisa menularkan keluar ya. Jadi menjadilah generasi muda yang benar-benar mendukung terhadap pelestarian lingkungan gitu. Jadi di mana ini dimulai dari kampus. Jadi yang tadi saya sampaikan mulai dari peduli kalau keluar ruangan mematikan AC, mematikan listrik, gimana sudah mati enggak? Jadi nanti akan menjadi kebiasaan seperti kalau itu. Kalau membawa barang mungkin gunakan pakai kantong, betul. Jangan pakai plastik lagi seperti itu mungkin ya. Mungkin Bu Dewi sudah melakukan itu ya? Kalau saya belanja nih Bu, nggak perlu plastik lagi Bu, apalagi kantong, karena saya belanjanya cuma 1 botol air mineral. Ibu kira pakai keben, bawa keben kayak dulu kan? Saya ingat kalau ibu-ibu ke pasar pakai penara itu keben yang dibawa, jadi tidak perlu bawa plastik. Iya. Kalau saya sih sementara ini sedikit tidaknya sudah mulai mendukung dari kalau belanja tidak membawa kantong plastik, membawa kantong kain seperti itu. Dan yang karena saya juga dosen, saya juga membiasakan tidak menggunakan paper lagi, tidak menggunakan. Kalau mahasiswa juga bimbingan skripsi gitu misalnya Bu, saya langsung suruh mereka membawa laptop dan langsung revisi di sana. Ya, gitu kan, sudah luar biasa ya. Jadi kesadarannya untuk membangun lingkungan yang bersih, nyaman dan menyenangkan buat proses pembelajaran di kampus itu sudah dimulai. Iya. Oke Bu, mungkin itu saja yang kita bahas mengenai Green Campus pemirsa. Jadi kita mulailah dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri untuk dari rumah dulu lah, untuk menjaga diri dari melindungi diri agar tetap tidak menggunakan sampah plastik, tidak belanja yang plastik saja gitu maksudnya kan, tidak mengurangi emisi gas itu misalnya. Jadi mulai dari diri sendiri, kemudian nanti kita apalagi kalau kalian mahasiswa, silakan dukung konsep ini agar Green Campus ini tetap bisa kita laksanakan seperti itu ya. Baik, sekian podcast kita pada kali ini. Semoga dapat memberikan informasi kepada kita semua. Sampai jumpa di segmen You Have to Know selanjutnya. Terima kasih. Dadah.